Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Halekatama selaku host di Biar Faham Podcast. Kali ini saya mengundang Wakil Gubernur Sumatera Barat, yaitu Uda Audi Joinaldi. Udah Dr. Insinyur Audi Joinaldi, SPT, MSc, MM, IPN, ASEAN, ENJ. Banyak banget udah. Mungkin bisa dijelasin udah, kok bisa sebanyak itu gelarnya? Apa karena Uda ini suka menuntut ilmu atau gimana? Ya awalnya Fori ya lulus SMA ya. Ya. Lulus SMA kita waktu itu kuliah di IPB waktu itu di Fakultas Peternakan IPB itu saya dapat gelar sarjana peternakan tuh SPT itu pertama kali. Terus habis itu saya lanjut gelar kuliah S2 di Belanda waktu itu di Wageningen University. Nah, kebetulan Wageningen University itu tuh universitas pertanian terbaik di dunia tuh. Nah, di situ saya kuliah lebih kurang 2 tahun. Di situ saya dapat gelar kedua saya Master of Science. Jadi udah S1 S2 gitu. Nah, habis itu saya menikah, bekerja. Nah, saya bekerja pertama itu di Kota Makassar di Sulawesi Selatan. Nah, itu berbarengan dengan istri saya mengambil kuliah juga. Istri saya dokter kebetulan dari UI, karena ikut saya ke Makassar, akhirnya dia ngambil spesialisnya di Makassar, di Sorry Unhas. udah, sorry potong. Di Makassar kerjanya apa? Kerjanya di perusahaan swasta yang bergerak di bidang peternakan. Nah, gitu. Jadi peternakan dari hulu ke hilir lah mereka perusahaannya. Saya jadi waktu itu kerja jadi manajer lah. Jadi waktu itu jadi manajer di salah satu divisi di perusahaan tersebut. Dan waktu itu alhamdulillah saya jadi manajer yang paling muda tuh waktu itu. Waktu kerja ya. Nah, pas kerja di Makassar itulah karena keluarga ikut, istri ikut, beliau ngambil kuliah lagi di Unhas. Di Unhas itu di spesialis kulit. Nah, Hasanuddin ya? Hasanuddin. Iya. Nah, waktu itu beliau udah dokter, pas spesialis kulit, itu barengan kuliahnya atau degree-nya dengan magister kesehatan. Jadi waktu itu kalau lulus gelarnya dokter, SPKK, MKes gitu. Terus saya pikir, wah kok gelar akademik istri saya jadi lebih banyak dibanding saya cuma 2, dia jadi 3 gitu. Terus akhirnya, udahlah saya kuliah lagi juga di Unhas. Nah, iseng-iseng saya kuliah lagi di Unhas tuh. Sabtu Minggu saya kuliah ngambil MM, Magister Manajemen itu di Unhas. Nah, ambil Magister Manajemen di Unhas itu, lulus saya kan, ya 2 tahun juga lebih kurang kuliah, lulus dapatlah saya gelar MM. Sama jadi gelar saya punya 3, istri saya punya 3. Gitu. Sama ya, Sama. yang awalnya 1, istri 3, Ya, akhirnya 2, saya 2. 2 ya pertama kali. Awalnya sebenarnya kayak gitu. Udah, habis itu udah 2000 berapa? 17 seingat saya, saya pingin kuliah S3 lah, doktor gitu kan. Akhirnya saya daftar lagi ke IPB di Sekolah Bisnis IPB. Jadi ada salah satu fakultas, tapi sekolah bisnis dibilangnya Sekolah Bisnis IPB. Nah, saya daftar doktor di situ. Kuliahlah saya doktor di situ. Nah, ketika saya kuliah doktor itu lebih kurang 2 tahun itu saya ambil profesi keinsinyuran di UGM. Nah, makanya saya punya gelar insinyur. Itu 2019 ingat saya. 2019 dapat insinyur, itu sekaligus dengan dari PII, Persatuan Insinyur Indonesia, saya dapat gelar profesi IPM. Terus saya juga daftar ke AVEO, itu AVEO Association Federation Engineering Organization, ASEAN Federation Engineering Association Organization, AVEO. Jadi dari AVEO itulah saya dapat gelar ASEAN Eng itu. ASEAN Eng ya. Karena Nah, unik nih gelarnya. ASEAN Engineering ya. Jadi keprofesian insinyur saya di profesi insinyur saya di level ASEAN gitu. Itulah ceritanya lebih kurangnya. Terus lulus doktor tahun 2021, lulus doktor 2021. Nah, itulah saya dapat gelar MURI akhirnya. Sebagai kepala daerah provinsi atau wakil gubernur dengan gelar akademik terbanyak di Indonesia. Iya, banyak banget. Akademik dan non akademik. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada kemungkinan nanti ke depan mau nambah lagi nggak? Iya, sekarang saya lagi kuliah lagi sebenarnya S2 di UNAN nih, tapi belum lulus di magister ilmu politik. Oh, ilmu politik. Ya, ini udah lama nih saya kuliahnya nih, udah 2 tahun lebih nih. Saya belum lulus nih, lagi tesis.
mau nanya udah, motivasi udah mau apa ya, mencoba untuk gelarnya supaya banyak itu karena apa? Karena haus Nggak ilmu kah atau ada gimana? niatannya supaya banyak jadi banyak gelar itu, awalnya nggak niat Iya, gitu ya, iya, cuman benar-benar. pribadi aja. Cuman kuliah itu, sekolah itu menurut saya bukan hanya menambah ilmu atau pengetahuan, tapi itu juga nambah networking. Oke, Nah, nambah iya. networking aja. Kita kayak kuliah S3 itu saya ketemu banyak teman-teman angkatan saya yang banyak orang-orang hebat, dan bahkan kakak kelas saya waktu itu ada Mas Ibas, Mas Hmm, Ibas adiknya Pak AHY ya kan. Terus banyak lah orang-orang hebat lain yang ke kuliah di sekolah bisnis IPB. Dan sekarang bahkan saya juga ngajar di IPB dan UGM. Di IPB itu saya punya NIDK, nomor induk dosen khusus. Ya, saya ngajar di sekolah bisnis. Nah, hari ini ntar ngajar nih. ngajar lagi, Ya, pakai ngajar Zoom, online, Zoom, Zoom Zoom ya, ya, Zoom meeting online. ya. Artinya udah ini selain jadi wakil gubernur di Sumatera Barat juga sebagai dosen nih. Ya, Ya, akademisi juga akademisi ya, juga ya, akademisi. akademisi. Tapi kan background saya sebenarnya kan adalah di bidang entrepreneur ya, di dunia usaha itu background saya sebenarnya. Kalau seandainya nanti ke depan Fori nih mau belajar bisnis sama Uda, apakah bisa? Boleh, Boleh ya. Mentor mentor Fori Creative Space nih nanti. boleh dong. Udah mau nanya, Hmm. balik lagi ke topik awal. Karena Fori di sini bersyukur, berterima kasih sudah diundang di sini di ruangannya Uda gitu kan, selaku wakil gubernur di Sumatera Barat. Dan kita sedikit membahas tentang program kerja yang ada di Sumatera Barat. Hmm. Tapi sebelum itu, Pori ini penasaran karena backgroundnya bukan dari sini, saya juga aslinya dari Kerinci gitu kan. Hmm. Dan di sini saya ingin belajar banyak tentang Sumatera Barat. Mungkin teman-teman yang ada di Jakarta, teman-teman saya yang ada di Jakarta, di Bandung gitu kan, mau belajar tentang kebudayaan di Sumatera Barat Hmm. dan segala macamnya gitu Hmm. yang ada di sini. Pertanyaannya udah, em, tradisi Sumatera Barat yang udah senangi itu apa? Jadi kalau kita ngelihat ya ke tradisi atau kebudayaan Sumatera Barat tuh kan kental banget ya. Mm-mm. Dan branding branding Sumatera Barat di nasional tuh sangat tinggi. Orang kalau ngeliat bentuk rumah gadang pasti tahu, oh dari Padang, Ya, dari Sumatera Barat gitu. Ngeliat rumah makan Padang yang ada rumah bagonjongnya itu, ya kan, lancip ke atas, orang betul. pasti langsung tahu ini Sumatera Barat. Jadi brand image-nya marketing Sumatera Barat tuh sangat tinggi menurut saya di level nasional. Ya, Acara-acara kebudayaan pasti ada gambar rumah gadang atau gambar orang pakai pakaian adat suntiang ya, yang khasnya Sumatera Barat untuk wanita. Jadi emang budaya kita sangat kental. Ya, itu kan juga dibantu juga restoran Padang yang cukup nasional. Saya rasa di seluruh kabupaten kota di Indonesia pasti ada rumah makan Padang. Jadi brand image Sumatera Barat ini sangat tinggi. Nah, brand image itu tinggi kan emang melekat kebudayaan di sana. betul. Nah, dan kebudayaan Sumatera Barat tuh bermacam-macam, termasuk juga kita termasuk suku Minang ya, suku mungkin satu-satu di Indonesia yang menganut paham matrilineal atau matriarkat, garis keturunan Garis ibu. keturunan ibu. Nah, jadi kalau tanya saya orang mana, saya pasti ngomong kampung ibu saya Solok gitu ya. Bukan kampung bapak saya, kalau ayah kan dari Padang, Ya, dari Solok gitu. Karena kampung ibu di Solok. Nah, jadi kebudayaan kita ini kan sangat banyak dan beragam gitu. Sangat banyak banget dan kental dan cukup dikenal secara nasional maupun dunia internasional kebudayaan Sumatera Barat. Lagunya, nyanyiannya, tariannya, makanannya, ya itu kan part of culture juga. ya, Itu rendang itu kan juga bagian dari budaya. betul betul. Nah, itu. Jadi banyak sekali sebenarnya budaya-budaya Sumatera Barat yang sudah dikenal sama masyarakat luas gitu. Oke. Salah satu deh kalau misalkan milih nih, tiga, Oh, paling, tiga. paling saya senang. Yang paling saya, ya, yang Yang paling udah paling seneng saya gitu. senang itu salah satu budaya Sumatera Barat adalah makan bajamba. Karena saya Uh, suka makan. Nah, suka jadi makan ya? iya, jadi kalau makan bajamba itu kan ibu-ibu ya kan bunuh-bunuh kanduang bawa makanan dihidangkan di ubin atau di lantai gitu ya. Nah, Terus kita duduk sama-sama makan bersama gitu. Nah, itu kan salah satu budaya Sumatera Barat yang cukup unik. iya. Nah, kayak kemarin biasanya kalau kita ada acara yang level nasional, makan malamnya kita konsepkan kayak kemarin HUT Satpol PP, makan malamnya kita konsepkan makan bajamba. Nah, itu salah satu budaya yang saya senengin tuh di Sumatera Barat. Oke. Yang pertama, yang kedua, Yang tiga aja kedua, deh. Ya tiga. budaya yang terkait dengan perkusi di Sumatera Barat. Perkusi di Sumatera Barat itu sangat fun dan high beat ritmenya. Dung 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 dung. Jadi itu ngebuat badan kita tuh apa jadi orang jadi semangat ketika ngedengar budaya yang terkait dengan perkusi di Sumatera Barat. Ya, ini cukup unik kalau dibandingkan daerah lain, ada yang budaya perkusi juga ada di tempat lain,
tapi slow beat, nggak beritem gitu. Misalnya teng tong teng tong teng, nah, pelan gitu. Kalau Sumatera Barat tuh high beat. Nah, yang terakhir, yang satu lagi kalau tiga ya, budaya yang terkait dengan keagamaan. Ya, karena melekat juga itu kan adat bahasa Indonesia, syarak bahasa kitabullah. Itu bagian dari filosofi hidup dan juga melekat dengan budaya. Nah, salah satunya mendidik anak-anak muda Sumatera Barat dari kecil ya untuk berlatih mengaji, bela diri, silat. Nah, itu kan satu budaya yang unik dan itu menghasilkan berbagai karya seni. Itu ada film yang terkait dengan itu, ya kan? Itulah mungkin 3 budaya yang saya anggap yang saya senangin di Sumatera Barat. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Oke, menarik. Tapi gini, udah balik lagi ke pertanyaan sebelumnya ya, tentang tradisi ini. Nah, kita tahu saya ini mungkin zaman-zaman nenek saya, zaman-zaman kakek saya, itu ada tradisi kembali ke surau ya, pulang ke surau gitu kan. Jadi setiap sore ya siap-siap tuh mau ke masjid, habis ke masjid, udah ke surau, setelah surau berlatih pencak silat gitu kan. Karena cukup kental juga nih pencak silat Minang gitu kan. Nah, tentunya beda antara tradisi yang dulu yang kental dengan sekarang. Nah, Fori juga miris nih melihat anak muda yang belum aware nih terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. Takutnya nanti ke depan kita nggak tahu 10, 20 tahun, 30 tahun lagi akan punah nih. Mungkin. Ya kan? Mungkin ada strategi dari Uda selaku wakil gubernur untuk melestarikan budaya. Jadi infiltrasi dari teknologi yang begitu pesat itu pasti akan mempengaruhi budaya. Iya betul. Budaya juga bisa kena disruption atau kena penggerusan, tergerus budaya-budaya atau hal-hal yang biasa common things, hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang umum bisa menjadi kebudayaan akhirnya gitu kan. Budaya itu kan dibangun dengan civilization atau jadi istilah Indonesia civilization. Dibangun dengan itu kebudayaan, akhirnya terbentuk kebudayaan, termasuk Sumatera Barat. Nah, teknologi masuk sekarang berkembang pesat sekali gitu ya, dan itu menggerus. Generasi muda akan lebih tertarik megang HP, megang gadget dibanding baca Al-Quran. Sekarang pun kita kalau di jalan, contoh saya baca Al-Quran, udah nggak pegang Al-Quran lagi, pegang handphone, ya kan? Karena di situ ada aplikasinya. Mungkin kalau bawa Al-Quran agak repot gitu, mesti taruh. Nah, di handphone kita bisa. Jadi itu. Nah, sebenarnya adjusting atau penyesuaian dengan teknologi yang pesat ini dengan budaya asal kita kembali ke surau itu bisa saling melengkapi, gitu kan? Ya contoh gitu kan, kita mau belajar Al-Quran, kita belajar ngaji, bisa nggak sekarang dari YouTube? Bisa, ya kan? Bisa. Itu kan bagian dari infiltrasi teknologi yang bisa membantu kebudayaan yang ada sebelumnya, gitu kan? Betul. Tanpa menghilangkan esensi dari budaya tersebut. Bahkan mungkin orang belajar silat dari YouTube juga bisa mungkin sekarang, ya kan? Belajar silat, belajar main gitar mungkin bisa dari YouTube. Belajar membuat sesuatu, memperbaiki sesuatu bisa dari YouTube. Nah, hal-hal ini yang kita dorong karena kita nggak bisa menafikan digitalisasi, ya kan? Semakin cepat digitalisasi, anak-anak muda pasti akan wah ngapain di sana gitu kan? Apa belajar di sana nggak enak, bosen dan sebagainya. Nah, ini harus juga tetap di-adjust. Jadi surau tetap surau, ya kan? Masjid, musola gitu, tempat berkumpul dan tempat beribadah kan surau jadi tempat berkumpul. Plus untuk beribadah, untuk belajar. Nah, ini juga harus mau nggak mau mengikuti perkembangan jalan tanpa meninggalkan esensi kebudayaan itu sendiri. Nah, itu. Jadi artinya apa? Kita generasi-generasi yang hadir sebelumnya, terutama mungkin senior-senior kita juga bisa adjust gitu kan dengan perkembangan teknologi. Mungkin aja nanti belajar di surau, belajar silatnya kasih lihat YouTube-nya dulu videonya. Ya kan? Ah, tuh gerakannya kayak gitu tuh. Tutorial gerakan silat gitu pakai YouTube mungkin kan, tapi tetap belajarnya mungkin di surau. Ya, esensinya kan adalah dulu mungkin tempat berkumpul nggak banyak ya kan, balai atau nggak di surau tadi tempat berkumpul untuk belajar, untuk beribadah begitu kan. Beribadah ya kan, belajar juga di sana. Nah, itu. Jadi adjusting dari perkembangan teknologi tanpa meninggalkan esensi apa yang anak-anak kita ingin kita capai atau ajarkan kan gitu. Menarik teman-teman. Balik lagi dari awal. Dari perjalanan akademisnya Uda nih, gelarnya ada di mana-mana gitu kan, 7 gelar tadi sehingga mencetakkan rekor muri ya. Balik lagi ke cerita awal, kenapa Uda tertarik mencalonkan diri menjadi wakil gubernur gitu? Saya termasuk orang yang berasal dari keluarga yang non politisi dan bukan dari pejabat publik ya, keluarga saya. Nah, itu dia. Nah, jadi memang politik buat saya bukan sesuatu hal yang menarik awalnya.
bukan saya apatis dengan politik, ya tiap ada event pilpres, pilkada, pileg selalu menyalurkan aspirasi saya, selalu menyalurkan suara saya pergi ke TPS ya. Selalu itu nggak pernah miss seingat saya selama saya hidup semenjak ada pemilu langsung. Iya. Nah, tapi memang takdirnya, kaderullahnya saya dipertemukan oleh seseorang yaitu Pak Mahyaldi ya, Gubernur Sumatera Barat yang waktu itu beliau masih wali kota Padang. Situlah pertama kali saya ketemu beliau lebih kurang tahun 2018. Nah, itu nggak sengaja saya ketemu beliau. 2018 itu nggak sengaja ketemu di Nusa Tenggara Barat, Lombok ya, di Mataram. Nggak ada kenalan aja gitu. Kebetulan saya punya usaha di Nusa Tenggara Barat. Saya juga dekat dengan gubernurnya waktu itu. Dan beliau sedang berkunjung ke kantor gubernur. Saya nggak sengaja ketemu di situ. Yeah. Kenalan, karena gubernur bilang, Di, ini ada wali kota kampung lo nih, main ke Lombok. Nah, situ kenalan. Nah, selepas itu, beliau bertemu lagi dengan saya 2019 itu secara spontanitas, nggak ada lagi, biasa aja ngobrol. Beliau datang ke Makassar, ke tempat usaha saya juga, kita juga ada usaha di Makassar. Yeah. Nah, di situ waktu saya foto berdua beliau itu sempat ngomong, wah ini cocok nih, saya sumbar 1, Audi sumbar 2. Yang saya anggap bercanda gitu, saya anggap itu udahlah ini cuma bercandaan. Pas ternyata beneran gitu ya. Ternyata beliau dengan ucapan waktu itu serius gitu. Nah, ya singkat cerita berkembanglah gitu kan, sampai beliau ngajak saya itu 4 kali. Saya tolak 4 kali karena memang saya nggak punya keinginan untuk berkecimpung di dunia politik. Yeah. Nah, baru ketika ayah saya panggil saya, beliau bilang itu Pak Mahyaldi serius ngajak kamu. Terus beliau bilang, kamu ini ayah kamu orang Sumatera Barat, ibu orang Sumatera Barat, kakek nenek kamu dari ayah ibu orang Sumatera Barat, buyut kamu orang Sumatera Barat, moyang kamu orang Sumatera Barat, kamu malah usaha di Indonesia bagian timur gitu kan. Terus banyak kerjasama dengan gubernur-gubernur atau pejabat di Indonesia bagian timur. Ini bantu bangun kampung kamu sendiri. Saya bilang, waduh ngapain ya ikut politik, uang keluar nggak jelas gitu kan. Ya, awalnya mensanya seperti itu ya. Ngapain ikut politik ya kan, uang keluar nggak jelas, mendingan bisnis jelas. Yeah. Dan terus kan ayah saya bilang, itu kamu kan semua keturunan kamu dari sana, tuh bantu Pak Mahyaldi bangun kampung kamu sendiri. Saya memang lahir besar di rantau ya, karena ayah ibu saya udah menikah di Jakarta karena mereka merantau selepas SMA. Yeah. Saya bilang, ya lahir sama besar aja nggak di Sumatera Barat, saya bilang gitu kan. Terus ayah ibu saya bilang, nggak perlu lahir besar di sana, kalau perlu, ayah saya bilang, nggak perlu lahir besar di sana, kalau perlu mati di sana. Nah setelah itu saya pergi umroh, Pak Mahyaldi tahu tuh, istikharah. Nah akhirnya saya ketemu beliau lagi, saya bilang ya udah Bu ya, insya Allah kita coba aja lah, saya bilang gitu. Yeah. Kalau memang ini takdir kita gitu kan, ya kita coba bangun Sumatera Barat bersama-sama. Lebih kurang gitu ceritanya. Jadi nggak sengaja. Nggak sengaja ya. Dan tahunya udah jadi pemimpin nomor 2 nih di Sumatera Barat. Ya itu karena Pak Mahyaldi juga yang ngajak saya gitu. Balik lagi ke cerita kita selanjutnya, udah. Kita bicara visi dan misi nih. Dari Sumatera Barat. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman biar paham podcast yang menonton di Fori Creative Space ini udah. Nah, ketika kita maju tentunya kita membuat visi dan misi Sumatera Barat. Nah, kita menyesuaikan apa yang terjadi di dunia saat ini dan melihat kondisi Sumatera Barat. Nah, jadi misi-misi kita itu tentu ada yang terkait dengan agama, kebudayaan, ekonomi ya. Ekonomi itu ada pariwisata. Nah, ekonomi Sumatera Barat tertompang pada pertanian. Jadi misi di bagian pertanian juga kita tekankan lebih keras ya. Bahwasanya memang 22-23% PDRB-nya Sumatera Barat ini dari sektor pertanian, kita banyak buat program di sana. Dan juga kita jangan lupa karena kita banyak mental pedagang, kita juga ada misi yang terkait dengan menciptakan entrepreneur di Sumatera Barat. Dan program yang terkait dengan ya zaman sekarang tadi teknologi saya bilang yang terkait dengan digitalisasi. Banyak kita ada misi utamanya itu ada beberapa misi utama yang kita akhirnya jabarkan dalam program-program kerja turunannya. Nah, itulah misi-misi utama kita. Sebenarnya semua sektor dan subsektor itu kita kaitkan, tapi tentunya dengan ya keadaan Sumatera Barat, gitu lebih kurangnya. Oke, berarti fokusnya lebih ke pertanian ya? Salah satunya. Fokusnya banyak, tapi salah satu kan ada pertanian. Iya. Oke. Nah, pertanian apa yang sudah dibantu nih untuk macam-macam. Pertanian itu kan dalam arti luas ya, ada pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, kehutanan sosial. Kita bahkan mengalokasikan 10% APBD kita untuk sektor-sektor tersebut, tadi itu yang saya sebut ada 5 sektor. Mulai baru bantuan benih, ya, jalan usaha tani, bibit ikan, ayam, itik, ya, sapi, macam-macam. Itu kehutanan sosial, lebah, madu galo-galo. Kita coba juga membantu kaula-kaula muda milenial yang bergerak di bidang pertanian
kita bantu upgrade usaha-usaha mereka, mulai dari memberikan pelatihan, memberikan bantuan berupa barang untuk mensupport ya. Ada yang kita kasih ATV, macam-macam. Ada yang kita kasih glamping dan sebagainya untuk mengembangkan usaha. Dan akhirnya sampai pada satu titik tertentu, ya, di sekeliling ruangan saya juga banyak produk UMKM ya Sumatera Barat. Ya, itu pangan yang pangan. Titik tertentu akhirnya mereka bisa upscaling. Dan bahkan beberapa dari mereka bisa produknya udah bisa ekspor gitu. Mungkin yang setahu dah nih, yang udah ekspor di mana? Kopi ya? Coklat, teh ya. Ini ada nggak di sini? Ada kayaknya. Mesti dicari tapi ya ada kopi Solo Krajo, ada Lil Coklat juga itu udah ekspor, ada teh juga ya Bukit Gompong itu juga udah bagus. Terus bumbu rendang, nah juga ada tuh. Udah ke negara-negara Timur Tengah sama sebagian Eropa Barat. Oke. Lebih ke entrepreneurship nih ya, UMKM ya, pemberdayaan UMKM. Kalau untuk infrastruktur sudah apa aja nih? Infrastruktur yang kita gitu? Kemarin dapat dari IJT itu sekitar 143 miliar untuk jalan ya. Alhamdulillah tahun ini berkat perjuangan kita, lobby kita ke pemerintah, kita berhasil meningkatkan 3 kali lipat lebih. Jadi dapat sekarang 548 miliar untuk peningkatan kapasitas berbagai jalan di Sumatera Barat ya, termasuk yang kemarin mungkin banyak masyarakat tanya yang viral, Payakumbuh, Lintau dan sebagainya. Itu juga insya Allah masuk. Nah, karena infrastruktur jalan. Terus tol, ya, saya kebetulan ketua pembebasan lahan tol Sumbar. Dari waktu awal kami menjabat 20% lahan bebas, sekarang 99% lahan tol udah bebas. Pembangunan fisik tol Padang Sicincin itu udah menyentuh angka 60%. Nah, insya Allah kita lanjutkan lagi Sicincin Bukit Tinggi. Nah, kita juga lagi komunikasi dengan pemerintah pusat karena ini proyek strategis nasional ya. Dananya juga banyak dari pusat. Kita di sini membantu mengkoordinasikan dan mendorong. Insya Allah bisa dilanjutkan. Jadi itu salah satu dari beberapa yang terkait dengan infrastruktur ya. Kalau fisik ya, infrastruktur kan ada fisik, ada SDM. Iya. Oke. Karena kita tahu nih, kemarin sempat ditentang juga sama DPR provinsi juga kan terkait dengan yang di Pekanbaru itu tol Sumbar Pekanbaru ya udah harus dibentuk secepatnya karena itu bisa meningkatkan perekonomian gitu kan. Nah iya, secepatnya itu kan anggaran total pembebasan lahan itu dari pemerintah pusat. Iya. Gitu. Yang kita push sekarang adalah melanjutkan Padang Sicincin udah, ya kan, insya Allah selesai tahun ini karena fisik udah 60%, tanah udah 99%. Yang selanjutnya itu kan trase-trase selanjutnya, ini ada 4 trase gitu. Padang Sicincin, Sicincin Bukit Tinggi Payakumbuh, Pangkalan. Trase selanjutnya yang harus kita kerjakan adalah Sicincin Bukit Tinggi. Nah, itu akan nanti akhirnya menyambung ke Pekanbaru, Riau. Jadi dari Pangkalan masuk ke Bangkinang ke Pekanbaru itu kalau nggak salah tuh. Kalau di Riau-nya saya kurang hafal di Riau-nya. Nah, itu yang memang kita selalu usahakan kepada pemerintah supaya jalan tol Sumatera Barat ini terus berlanjut gitu, nggak selesai di Sicincin aja. Kalau Sicincin ini udah dianggap, kita bisa anggap sebentar lagi udah selesai. Gitu. Oke. Balik lagi ke selanjutnya, kita tahu wisata yang ada di Sumatera Barat itu cantik-cantik. Bahkan dulu saya juga sempat nih, karena dulu kuliah di Bandung ya, saya kuliah di Bandung, saya sempat mendengarkan Sumatera Barat itu dapat penghargaan sebagai wisata keluarga terbaik yang ada di Indonesia. Setahu saya gitu kan udah. Nah, menurut pendengar nih, apa lagi nih yang mau dikembangkan untuk sektor pariwisata? Oke, kita sekarang coba mengembalikan turis kita, domestik terutama ya. Sebelum COVID yang mencapai angka 8 jutaan, lebih kurang 88 juta. Nah, sekarang udah mulai kembali nih turis-turis domestik kita setelah COVID. Jadi artinya program kita di kepariwisataan, kita fokusnya karena kita pariwisatanya banyak kayak berbasis alam, ya, nature ya, bukan man-made, bukan buatan manusia ya. Buatan manusia itu kayak Singapura ya, gedung-gedung, Dubai. Nah, kita ikutin konsep dari pemerintah itu adalah pengembangan desa-desa wisata. Dan 3 tahun belakangan nih Sumatera Barat termasuk provinsi yang paling menyumbangkan paling banyak desa wisata untuk berkompetisi di kancah nasional di Indonesia. Kita biasanya nomor 2 atau nomor 3 paling banyak. Nah, setiap tahun alhamdulillah kita juga termasuk provinsi yang paling banyak menempatkan wakil-wakil desa wisata kita di 50 besar desa wisata nasional. Bahkan tahun lalu kita 5, kalau nggak salah, 5 desa wisata kita masuk ke 75 besar waktu itu desa wisata. Tahun sebelumnya 3 masuk 50 besar. Dari 38 provinsi saya rasa itu hal yang bagus. Nah, dari situlah kenapa wisata berbasis desa atau nagari? Karena disitulah ekonomi Sumatera Barat sebenarnya bergerak secara real. Nah, makanya dari situlah kita juga bisa mempush
jumlah kunjungan wisatawan domestik kita. Kalau mancanegara kita cukup banyak dari Malaysia ya. Iya, dari Malaysia. Malaysia karena ada penerbangan langsung 4 sampai 5 kali sehari. Kalau wisatawan Jepang, asing yang bule-bule itu banyaknya ke Mentawai. Karena mereka itu segmented market ya untuk surfing. Ya, betul sih. Ya makanya saya bilang tadi wisatanya cantik-cantik. Itu kan bahasa Malaysia gitu kan. Ya, saya tahu karena keluarga saya ada yang balik dari Malaysia datang ke sini kan, melihat oh ini wisata yang di sini cantik-cantik gitu. Kita tahu di Bukit Tinggi pusat perbelanjaan gitu kan, di Sumatera bagian tengah nih, Sumatera Barat. Ya, ada wisata yang terkait dengan alam, religi, gitu. Masjid-masjid di Sumatera Barat bagus-bagus, cantik-cantik, dan wisata yang terkait dengan kebudayaan. Kebudayaan itu dalamnya juga ada kuliner. Ya. Paket komplit lah. Ya. Makanya dapat penghargaan gitu kan udah. Ya, alhamdulillah. Oke, menarik teman-teman Biar Paham Podcast. Oke, balik lagi ke pertanyaan selanjutnya udah. Tanggapan udah terhadap lapangan pekerjaan yang ada di Sumatera Barat seperti apa udah? Oke. Angkatan kerja kita 60% bergerak di bidang pertanian. 60% bergerak pertanian. Sumatera Barat ini bukan provinsi yang berbasis industri, ya kan? Kenapa? Penduduk kita cuma 5,7 juta. Orang akan invest untuk industri pasti daerah yang padat. Betul. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di sana 50 juta, Jawa Tengah 40 juta lebih, Jawa Timur 40 juta lebih penduduknya. Jadi untuk padat karya kita sulit karena orang kita nggak banyak, gitu kan? Makanya industri nggak berkembang dengan pesat. Dan posisi kita di pantai barat Pulau Sumatera ini agak mahal secara logistik. Kalau ngangkut lewat laut, nggak mungkin lewatin Pulau Aceh, muter sampai Malaysia atau ke bawah jauh. Ya. Betul. Jadi memang 60% kita angkatan kerja kita petani. Petani itu ada petambak, peternak dan macam-macamnya, orang hutan yang bekerja di hutan, pekebun dan sebagainya. Nah, disitulah kemarin kita banyak menciptakan milenial yang bergerak di bidang agro. Jadi yang tadi saya sebut di depan itu, yang teh, kopi itu anak-anak muda semua tuh. Bergerak mereka. Nah, ketika sudah mencapai titik tertentu mereka mulai kesulitan. Nah, itulah peran pemerintah di situ. Kita turun untuk memberikan solusi, jalan, membukakan akses keuangan dan sebagainya. Itu jadi 60% angkatan kerja di Sumatera Barat itu hampir 60% adalah bergerak di bidang pertanian, termasuk anak mudanya sekarang. Mereka memanfaatkan lahan-lahannya ketika COVID sulit mencari pekerjaan. Akhirnya mereka pulang kampung. Nah, itulah menghasilkan contohnya Solok Rajo, kopi Solok Rajo, terus teh Bukit Gompong dan sebagainya. Oke. Kalau untuk pengembangan tadi udah balik lagi ke cerita sebelumnya ya udah kan sudah pernah beberapa kali menuntut ilmu nih. Sehingga dapat 7 gelar kan. Nah, dari 7 gelar ini yang bisa diterapkan di wilayah Sumatera Barat ini apa? Yang pernah karya yang pernah udah hasilkan gitu. Ilmu itu sebenarnya kita kuliah apa aja itu sama aja ya. Itu kan mau membuka pola pikir kita sebagai manusia gitu. Jadi apapun kita kuliahnya, ya mau hukum, mau ekonomi, kedokteran, apapun itu, ilmu yang kita miliki bisa kita terapkan. Akhirnya yang akan banyak lebih dibutuhkan adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan soft skills. Ya. Negosiasi, komunikasi, presentasi dan sebagainya gitu. Itu yang akan perlu, dan networking gitu kan. Nah, alhamdulillah kami juga saling bahu-membahu dengan Pak Gubernur, saling melengkapi networking yang kami berdua punya itu kita coba manfaatkan. Ya, itu kan dari ilmu juga untuk ya membangun segala sesuatu di Sumatera Barat. Oke. Lanjut. Kalau misalkan pada mendengar tadi cerita udah dari awal sampai akhir. Pertanyaannya satu udah. Untuk anak-anak muda supaya tidak patah semangat gitu kan. Udah pernah susah nggak? Saya lahir dari keluarga marginal. Ayah saya hanya lulusan SMA yang merantau ke Jakarta, nggak punya modal apapun, kuliah di IPB. Itu kenapa saya masuk IPB. Tapi ayah saya drop out, hanya 2,5 tahun kuliah di IPB. Alasannya adalah karena ayahnya udah nggak sanggup biaya kuliah. Karena masih ada adik-adiknya 3 orang lagi yang masih sekolah. Jadi saya berasal dari keluarga marginal. Ayah saya lulusan SMA, ibu saya lulusan SMA. Ya kan? Ngontrak di Jakarta, mereka berdua. Bahkan waktu saya mau masuk SD, ayah saya harus hutang supaya saya bisa sekolah SD. Karena ayah saya nggak punya uang. Pengorbanan dari ayah ya? Iya, gitu. Jadi ayah saya memulai sesuatu dari nol. Ya, ayah saya akhirnya jadi pengusaha sukses di Jakarta. Pengusaha sukses yang hanya lulusan SMA. Bayangin, nggak punya networking. Saya udah bilang tadi, keluarga saya nggak ada yang politik, nggak ada yang jadi pejabat. Jadi ayah saya ke Jakarta modal dengkul. Ya, karena nggak punya ijazah. Itu tahun berapa udah? 80-an awal. 70-an akhir setelah beliau lepas SMA. Iya. 70-an akhir. Nah, jadi nggak punya modal apa-apa.
Tapi beliau pintar bergaul, pintar berkomunikasi, akhirnya punya banyak networking. Akhirnya singkat cerita lah ya, jadi pengusaha gitu kan. Jadi waktu saya kecil aja, mau sekolah aja ya saya harus utang gitu. Ngutang supaya anaknya bisa sekolah gitu. Kenapa ya saya ingin anaknya sekolah di sekolah yang bagus gitu. Kalau sekolah negeri mungkin dulu Impres dulu ya, SD mungkin kualitasnya gimana, dia ingin anaknya sekolah di sekolah yang bagus. Supaya apa? Supaya anaknya bisa lebih sukses dibanding dia, kan gitu. Karena dia udah merantau, nah gitu. Jadi itu latar belakang keluarga saya. Kalau orang lihat saya, wah enak Audi udah jadi wakil gubernur, pengusaha, mungkin gitu macam-macam gitu. Itu semua ada jalan. Nggak serta merta set langsung jadi wagub gitu. Set langsung jadi wapres gitu. Enggak. Itu semua ada jalannya pasti. Amin ya, kita doakan ya. Gitu kan. Itu semua jadi wapres ya. Itu ada step by stepnya. Step by stepnya. Saya aktif di banyak organisasi dari saya SMA sampai sekarang. Saya aktif banyak kuliah tadi Fori udah sebut juga gitu kan. Jadi kesempatan peluang yang datang di hidup saya bisa manfaatkan gitu loh. Nah, dan di hidup keluarga saya gitu. Jadi kalau buat anak-anak muda sekarang, tadi kan tanya pesannya ya, janganlah jadi anak muda yang tangannya selalu di bawah gitu. Tangan di bawah itu artinya berpangku tangan, minta-minta gitu kan. Nah, ngemis gitu ya. Ngemis itu dalam artian bukan ngemis di jalan ya. Maksudnya. Nah, tapi jadilah anak muda yang kreatif, inovatif, yang bisa memberikan tangan di atas. Oh, saya nggak punya uang, Daudi. Bukan hanya uang yang bisa kalian berikan, ya kan? Tenaga, pemikiran, inovasi, kreativitas, gitu kan. Kalau sekarang belum punya uang mungkin, ya kan, masih berusaha. Tapi jadilah pemuda yang tangan di atas, giver, pemberi, gitu. Jangan hanya peminta. Tadi pemberi itu bukan hanya uang, ya. Iya, betul. Nah, berbagai macam tenaga, ide, dan sebagainya. Apalagi potensi Sumatera Barat ini sangat besar. Dan juga kita lihat banyak sekali contoh-contoh orang sukses Sumatera Barat, baik yang di ranah maupun yang pergi merantau, juga jauh lebih banyak lagi mungkin yang sukses di rantau. Lebih banyak lagi merantau. Ya, betul. Rata-rata tuh yang saya tahu di Jakarta, apalagi di Tanah Abang gitu kan, rata-rata orang Minang. Iya, itu contoh-contohnya. Kurang awak gitu. Kurang awak. Ya, oke, udah lanjut ya. Ya. Karena tadi udah konsentrasinya di entrepreneurship tadi ya. Aku sekarang lagi ngerintis nih udah. Ngerintis perusahaan media kreatif. Oke. Ya. Nice. Nah, ada tips nggak untuk Fori Creative Space nih? Sekarang kan yang ditutup tuh inovasi dan kreativitas, ya betul, kan? Betul. Yang Fori kerjakan sekarang ini adalah bisnis yang tercipta karena digitalisasi, karena 4.0. Oke, ya kan? Ya, betul. 4.0. 4.0 kan tentang Internet of Things. Ya kan? IoT. Media IoT. Tentang itu inti dari 4.0 itu IoT. Internet of Things, dengan banyak Internet of Things, kan things-nya pakai S. Akhirnya jadi ada AI lah. Ada yang macam-macamnya ya kan, big data dan sebagainya. Fake recognition gitu-gitu. Ini harus terus mengikuti perkembangan yang ada, nggak boleh stagnan kalau bisnis kayak gini. Berhenti sedikit, stagnan sedikit, nggak kreatif, mati pasti. Digerus sama yang lain, karena ada yang lebih kreatif lagi. Iya, betul. Jadi perkembangannya amat sama cepat bisnis seperti ini. Hitungannya bukan tahun lagi, mungkin minggu atau bulan atau hari gitu. Kemarin hari ini trending, besok-besok bisa hilang. Wah, kemarin nih ngetrend, besok hilang. Nah, itu. Jadi Fori dan tim harus selalu catch up with the current situation. Ingat ya, yang bisa survive di dunia itu bukan yang paling besar, paling kuat, tapi yang paling bisa beradaptasi. Ya kan? Nyamuk tuh contohnya tuh. Dari zaman dinosaurus nyamuk ada sampai sekarang, nggak mati-mati. Kan kecoa dari zaman dinosaurus ada, dinosaurusnya hilang. Makanya dia bisa beradaptasi tuh. Bukan karena Tuhan nggak mengizinkan dia hilang, bukan. Tapi dia masih bisa beradaptasi dengan perkembangan, dengan lingkungannya. Itu contoh dari makhluk hidup. Nah, begitu pun kita. Kalau kita bisa beradaptasi, ngelihat, wah kalau kayak gini lagi ngetren, gini nggak gitu ngetren. Oh ternyata kalau podcast itu cukup waktunya sekian menit, atau nggak boleh sekian menit. Nah kan kita mengikuti perkembangan yang ada. Ya, oke. Menarik. Terima kasih udah sarannya gitu ya. Tapi balik lagi, sudah pernah membuat suatu wadah untuk anak-anak milenial nggak? Supaya anak-anak milenial yang ada di Sumatera Barat ini bisa berkembang, apakah itu komunitas atau ruang diskusi gitu-gitu? Ya, kalau saya pribadi saya selalu membuka ruang seluas-luasnya untuk berdiskusi. Anak-anak mahasiswa BEM, saya mau di demo silakan, mereka mau datang ke saya duduk sama-sama presiden silakan. Saya selalu membuka diri untuk itu, berkomunikasi, untuk berinteraksi dengan kami. Mungkin bisa dicek juga ke teman-teman mahasiswa di Sumatera Barat ya yang aktif di organisasi, menemuin saya bisa atau enggak, gampang atau enggak. Insya Allah selalu bisa ketemu gitu kan. Kita aturkan waktu gitu. Nah, itulah salah satu bentuk dari saya, pemerintah provinsi juga membuat mereka, karena kan mahasiswa-mahasiswa anak muda ini inginkan diberi kebebasan untuk berekspresi dan kesempatan untuk berekspresi, mengutarakan pendapat. Nah, itulah. Jadi berarti kalau mau demo depan kantor, mereka kasih tahu saya.
Bang, kami mau demo gitu tentang ini. Oh ya silakan, saya bilang. Saya sendiri beberapa kali saya sendiri yang menghadapi mereka gitu. Jadi itulah kan yang dibutuhkan anak muda. Nah, itulah yang coba kita berikan di samping program-program tentunya yang terkait dengan kepemudaan, bisnis, entrepreneur yang ada di Pemprov. Pesan terakhir nih udah untuk teman-teman Biar Farm Podcast yang menonton di sini yang rata-rata masyarakat Sumatera Barat. Apa harapan udah ke depan setelah ini? Ya, ke masyarakat Sumatera Barat. Masyarakat Sumatera Barat, ya, kita tahu kita penduduk cuma 5,7 juta, tapi perantaunya mungkin 5 atau 6 kali lipat dibanding itu, lebih jauh. Jadi peran perantau Minang ini sangat amat besar dalam membangun Sumatera Barat, karena harus kita akui bahwasanya peran perantau yang membangun Sumatera Barat ini sangat besar. Makanya kita selalu rangkul. Nah, biasa habis Lebaran banyak silaturahmi dengan perantau-perantau Sumatera Barat yang banyak hebat-hebat. Iya, contohnya udah nih sekarang ini kan ya awalnya kan merantau gitu kan. Iya, ibaratnya sekarang merantau, balik ke sini sekarang balik untuk ke membangun kampung, negeri gitu. Membangun negeri. Jadi anak-anak Sumatera Barat kalau kalian mau merantau silakan gitu kan. Ya. Karena memang orang Minang ini tercipta bukan hanya untuk membangun Sumatera Barat tapi untuk membangun Indonesia. Ya, makanya mereka di mana-mana. Silakan aja mereka keluar mencari pengalaman, mencari rezeki, mencari ilmu gitu. Karena saya tahu nanti ujung-ujungnya mereka tetap akan ngirim duitnya ke kampung. Dia misalnya punya gaji 10 juta di Jakarta misalnya. Masa iya dia nggak kirim 1 juta, 2 juta untuk ibunya di kampung? Pasti. Ya kan? Dia pasti ingin bangun rumah juga di kampung. Dia ingin memajukan kampungnya sejauh-jauhnya mereka merantau. Jadi kami justru senang semakin banyak yang keluar dari Sumatera semakin bagus. Kenapa? Banyak yang ngirim uang lagi nanti. Nah, dibanding di sini dia nganggur kan, bagus dia di luar karena kesempatan di luar mungkin lebih besar. Kan? Kenapa saya bilang? Karena memang di sini kita basisnya pertanian bukan padat karya. Jadi holding capacity kita pasti nggak sebesar Jawa Barat, nggak sebesar DKI untuk ketenaga kerjaan ya, nggak sebesar Jawa Tengah. Dan udah tidak mempermasalahkan itu. Oh, bagus justru. Dan merantau itulah Sumatera Barat jadi hebat. Ya kan? Contohnya ya saya sendiri. Ya betul. Ya kan? Dia merantau, alhamdulillah sekarang dia bisa bangun masjid di sini. Ya kan? Kalau mungkin dia di sini nggak merantau, mungkin dia jadi orang susah mungkin. Ya. Mungkin jadi pengemis karena cuma lulusan SMA mungkin ya, atau jadi orang menyulitkan orang lain. Tapi karena dia merantau, dapat rezeki, dapat pengalaman, dapat ilmu, bisa bangun masjid, bisa bangun apa di sini macam-macam. Contoh ya, dan banyak yang lain orang lain. Saya tahu itu. Tuh, ada yang bisa bangun mall di sini, ada yang bisa bangun macam-macam kan? Ya betul. Nah, itulah kekuatan Sumatera Barat sebenarnya. Jadi kalau buat anak-anak muda yang punya kesempatan berkarya di luar silakan, karena dia sejauh-jauh terbang dia akan pulang juga ke rumah nantinya. Iya. Sebaik-baiknya rumah orang, lebih baik rumah kita. Nah, ya. itu. Oke, itu dia teman-teman Biar Farm Podcast. Terakhir udah, pesan terakhir. Ini kan tahun-tahun politik ya. Dan sebentar lagi pemilihan gubernur untuk selanjutnya. Gubernur, wali kota, bupati. Apakah udah ada keinginan untuk mencalonkan diri sebagai gubernur? Nah, kalau sejauh ini hubungan saya dengan Pak Gubernur amat sangat baik dan kemungkinan besar kami tetap sama-sama untuk periode selanjutnya. Oke, bersama-sama ya untuk periode selanjutnya teman-teman Biar Farm Podcast. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya berdiskusi bersama Uda. Saya harapannya ke depan semoga Uda mau mentorin saya nih karena gelarnya udah banyak nih dan konsentrasinya udah di entrepreneurship. Kenapa bisa seperti itu? Saya katakan seperti itu karena nih contoh banyak nih beberapa UMKM mungkin yang udah bina gitu-gitu kan. Ya, kurang lebih seperti itu udah. Terima kasih banyak. Terima kasih, Fori, sukses selalu.